Santapan Harian Selasa 2 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di saat ini kami berserah untuk Engkau bentuk sesuai sabda-Mu. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berserah. Amin. Lukas 13 ayat 18-21. Lalu kata Yesus, "Seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Sahabat Santapan Harian, hal kecil sering dipandang sebelah mata, tidak dianggap dan dikesampingkan. Orang cenderung lebih menghargai hal-hal spektakuler dan megah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Setelah menyaksikan mukjizat Yesus, orang-orang berharap bahwa Yesus adalah Raja yang agung yang dinanti-nantikan, pemimpin yang akan membebaskan mereka dari tirani Romawi. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menyampaikan pesan tentang kerajaan Allah yang Ia bawa dan beritakan. Biji sesawi merupakan biji yang sangat kecil. Namun ketika ia tumbuh dan menjadi pohon, burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian pula dengan ragi yang dimasukkan dan diaduk ke dalam adonan tepung terigu, ia dapat mengembangkan adonan itu sampai seluruhnya. Melalui perumpamaan biji sesawi, Yesus hendak menunjukkan bahwa kerajaan Allah bertumbuh secara perlahan namun pasti. Meski permulaannya kecil, pengaruh dan dampaknya akan besar dan meluas. Perumpamaan ragi dalam adonan tepung terigu hendak menunjukkan bahwa ragi bekerja dengan cara yang tidak terlihat, tetapi hasilnya jelas. Ragi mengubah seluruh adonan menjadi lebih besar dan lebih baik, seperti bagaimana kerajaan Allah mengubah kehidupan orang-orang dan masyarakat secara menyeluruh. Allah bekerja dengan cara yang ajaib dalam kerajaannya. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan gerejanya. Dimulai dari gerakan yang tampaknya tidak signifikan, kemudian berkembang sampai ke seluruh ujung bumi. Kerajaan Allah pasti akan datang meskipun gerakan awalnya sangat kecil. Rencana Tuhan sedang berjalan dan tidak ada yang dapat menghentikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kepenuhan. Kitalah saksi dari apa yang Yesus sampaikan tentang kedatangan kerajaan Allah dalam kepenuhannya. Dari sesuatu yang dianggap kecil, namun telah berdampak ke berbagai penjuru dunia. Ini berlanjut sampai Kristus datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sering bekerja dalam hal-hal kecil, tersembunyi, dan seakan tidak berarti. Tolong kami mempercayai bahwa Engkau selalu bekerja, sekalipun kami tidak bisa melihat-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap setia sampai akhir. Dalam pertelutan kami saat ini kepadamu ya Kristus, kami bersembah. Amin.